yang kita lihat, oh ini romannya kira-kira mungkin saja ada satu cara atau satu jalan keluar yang terbaik untuk mengantisipasi resiko kerja, kita bisa sampaikan kepada leader kita, kepada atasan kita maupun kepada pimpinan kita. Oke, di sini peduli. Yang kedua, kita bahas mengenai taat. Taat di sini ada 2 poin yang harus kita lihat. Pertama, selalu mematuhi SOP terhadap regulasi. Nah, SOP ini Standard Operation Procedure. Setiap manufaktur pasti memiliki SOP. Jadi sudah wajib bagi kita sebagai karyawan atau sebagai staff harus mengikuti SOP yang berlaku. Kedua, tidak mengambil jalan pintas dan mengabaikan resiko. Nah, ini tidak boleh. SOP sudah dibuat, jadi kita tidak boleh mengabaikan SOP itu dengan mengambil jalan pintas ataupun mengabaikan resiko-resiko yang mungkin bisa timbul dan itu akan merugikan diri kita dan perusahaan sendiri. Ingat ya. Nah, kita bisa lihat di sini, yang poin ketiga dari budaya K3 adalah tanggap. Pertama tuh berani mengambil tindakan perbaikan terhadap unsafe action dan unsafe condition. Nah, berani mengambil tindakan. Kita hampir sama dengan yang tadi, itu adalah selalu mematuhi SOP proaktif. Nah, di sini tindakannya adalah tanggap. Kita harus lebih tanggap lagi terhadap hal-hal tersebut. Nah, berikutnya melakukan continuous improvement. Continuous improvement di sini adalah kita harus melakukan perbaikan yang berkelanjutan terus-menerus, tidak ada henti. Jadi kita tidak boleh puas dengan apa kondisi yang sudah kita dapatkan. Kalau ini kita anggap sudah baik, apa harus kita pikirkan untuk menjadi lebih baik lagi ke depan? Itu penting. Nah, inilah budaya K3. Kita harus paham tentang hal ini ya. Kecelakaan kerja. Pertama, kita harus bekerja serius. Nah, bekerja serius ini adalah kebalikan dari tadi kita bekerja melamun, tidak serius. Jadi kita kalau kerja serius, harus benar-benar serius. Berikutnya, berkonsentrasi dalam melakukan pekerjaan, tidak melamun. Ingat ya, kalau putus pacar pun tidak boleh melamun. Kenapa? Karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Resikonya akan kehilangan nyawa atau cacat tetap. Oke? Berikutnya, mengikuti petunjuk, prosedur kerja, arahan tentang keselamatan kerja yang ada di tempat kerja. Itu sudah jelas SOP. Berikutnya, kita menggunakan alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri perusahaan biasa menyediakan. Tergantung di mana posisi dia bekerja. Pada saat dia bekerja di posisi welder, operator, ataupun di warehouse, ada alat kerja, alat pelindung diri yang berbeda-beda. Kewajiban kita adalah menggunakan itu. Jika tidak, kesalahannya mutlak ada di diri kita. Perusahaan sudah menyediakan, jika tidak diberikan kepada kita, perusahaan salah. Tapi perusahaan sudah menyediakan dan memberikan kepada kita alat pelindung diri itu, tapi kita sendiri tidak menggunakannya. Jika terjadi kecelakaan kerja, resikonya adalah di tangan kita. Paham ya? Nah, berikutnya, jangan melepaskan alat pengaman yang ada pada mesin. Tadi sudah kita bahas. Mesin jika sensornya itu tidak ada, itu bisa terjadi kecelakaan. Tangan kita masuk, tangan kita bisa tetap terproses oleh mesin, bahkan bisa buntung. Tapi kalau ada sensor, itu akan langsung otomatis mesin mati. Jadi jangan sekali-sekali melepaskannya. Ingat ya, jangan sekali-sekali melepaskan pengaman pada mesin. Flow kecelakaan kerja dapat kita lihat pada gambar berikut, di mana setiap kecelakaan kerja dapat terjadi karena sesuatu yang tidak terencana dan tidak diperkirakan. Hal-hal tersebut dikombinasikan oleh beberapa faktor-faktor penyebab lainnya, sehingga faktor-faktor itu menjadi penyebab menimbulkan suatu dampak yang sangat besar terhadap suatu perusahaan. Seperti akan kehilangan karyawan karena sakit atau meninggal, kehilangan aset perusahaan, kehilangan kesempatan untuk memproduksi, kehilangan produktivitas, dan mendapatkan image buruk dari masyarakat luas. Nah, kita bisa lihat flow kecelakaan ini. Di sini juga kita bisa lihat secara diagram bahwa kecelakaan bisa terjadi tidak terencana dan tidak diperkirakan. Lalu dikombinasikan dengan berbagai penyebab kecelakaan, lalu menimbulkan suatu dampak. Nah, dampak ini ada 5 hal yang biasa terjadi dan bisa menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap perusahaan. Di sini kita bisa kehilangan kesehatan atau meninggal, khususnya sebagai karyawan. Karyawan bisa saja meninggal atau sakit. Lalu bagi perusahaan tuh kehilangan aset.
karyawan adalah asetnya perusahaan yang sangat berharga. Jadi pada saat karyawan itu meninggal ataupun sakit, perusahaan akan kehilangan aset yang sangat berharganya. Kita, asetnya. Nah, lalu si perusahaan tuh juga akan kehilangan produksi. Pada saat kehilangan produksi, mereka tuh tidak bisa jualan. Mereka tidak bisa memenuhi permintaan pasar. Ini juga menjadi dampak yang sangat serius sekali. Nah, lalu di sini bisa kehilangan produktivitas. Pada saat terjadi kecelakaan, lalu kecelakaan itu menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, pabrik ini akan ditutup, akan disegel, akan dilakukan tindakan investigasi untuk mencari penyebab kenapa karyawan ini bisa meninggal. Nah, pada saat investigasi tersebut, perusahaan tuh kehilangan produktivitasnya. Jadi, banyak kehilangan kerugian. Hasil kerja target juga tidak akan tercapai. Nah, ini juga merugikan diri kita dan juga perusahaan. Bisa saja pada saat melamun, kita kehilangan kontrol, akhirnya terjadi kecelakaan pada diri kita sendiri. Ini tindakan yang tidak aman, contohnya. Nah, yang berikutnya, penyebab terjadi kecelakaan, kondisi yang tidak aman. Contohnya, lingkungan kerja yang bising, lingkungan kerja yang tidak rapi, mesin-mesin kerja yang tidak dilengkapi pengaman. Nah, lingkungan kerja yang bising, ini membuat kita kurang konsentrasi. Bagaimana tadi menanggapinya atau menanggapinya adalah kita menggunakan pelindung telinga. Pada saat kita menggunakan pelindung telinga, kuping kita akan terlindung dari suara-suara bising itu, jadi kita bisa konsentrasi. Nah, lalu lingkungan kerja yang tidak rapi apakah bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan? Bisa sekali. Kenapa? Pada saat lingkungannya tidak rapi, barang-barang berantakan semuanya, mungkin kita pada saat jalan akan tersandung, akan tertimpa. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan bagi diri kita. Lalu, bagaimana mesin-mesin kerja yang tidak dilengkapi pengaman bisa menimbulkan kecelakaan bagi diri kita? Itu sangat besar sekali resikonya. Mesin-mesin biasanya bekerja secara otomatis. Nah, pada saat dia tidak dilengkapi pengaman, sensor,